Yang hadir karena sudah sepuh, sudah punya anak, punya cucu, namanya pengantin bau karena sudah lama, ya, sudah lama menjadi bau. Tetapi pengantin bau ini akan menjadi baunya wangi kalau malam hari ini kita sama-sama menyimak dan mendengarkan penceramah nanti, sehingga keluarga kita, rumah tangga kita yang kemarin sedikit retak, sedikit pecah, ya, sedikit punya problem, kita simak nanti. Pulang-pulang segera peluk suaminya, pulang-pulang segera peluk istrinya, saling memaafkan. Jadi malam hari ini insya Allah tausiahnya bukan hanya untuk Kang Ahmad Syahidi, tetapi juga untuk Bapak Ibu yang hadir, agar rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Bapak Ibu yang kami muliakan, baik, akan saya bacakan susunan acaranya sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Ketiga, ceramah agama. Keempat, penutup doa. Untuk memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Dengan pembukaan ini mari kita bersama-sama membaca Ummul Kitab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga dengan diawali pembacaan surat Al-Fatihah menawi cuacanya terus boten udan sampai hari Minggu. Ya, amin ya robbal alamin. Insyaallah terodia sampun didoani saking Kang Jupri, insyaallah dikabulkan. Bapak Ibu sekalian, memasuki acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran. Kepada yang terhormat Al Ustadz M. Jafar dipersilakan. وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. صدق الله العظيم. صل وسلم وزد وبارك على رسول الله
warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pembacaan ayat suci Al-Quran. Semoga yang membaca mendapatkan taufik dan hidayah, dan juga yang mendengarkannya. Dan mudah-mudahan Allah pada malam hari ini menurunkan rahmatnya kepada kita sekalian. Bapak Ibu yang kami muliakan, tibalah acara yang kita nanti-nantikan, yaitu ceramah agama yang insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Kiai Fajrul Rahman LC kepada yang terhormat Bapak Ustadz Fajrul Rahman LC, dipersilahkan. Langsung Pak Ustadz, nanti setelah selesai ditutup doa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengucapkan salam hukumnya sunnah, menjawabnya hukumnya wajib. Tapi ada 3 golongan yang tidak wajib menjawab salam. Golongan yang pertama itu golongan orang budak, golongan orang tuli yang nggak dengar, gak wajib dia jawab salam. Golongan yang kedua golongan orang bisu, gagu, nggak bisa ngomong. Dan golongan terakhir nih, golongan orang gila. Jadi kalau tadi nggak jawab salam, mungkin di antara salah satu dari 3 golongan itu. Ya, berarti yang tadi nggak jawab salam salah satu dari golongan itu. Pilih dah, terserah mau yang mana. Saya ulangi ya, kita cek ada nggak golongan ketiga itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab salamnya kompak, tapi ada rasa takut, gak ada rasa ikhlas. Takut dibilang budak, takut dibilang gagu, takut dibilang gila. Akhirnya terpaksa, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga gak budak bu, biasa aja jawabnya. Hamdan ya Rabbil khassana bi Muhammadin, alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa syarrif wa azim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Yaqulullahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Shadaqallahul aliyyul azim wa balagha rasuluhun nabiyyul wafiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai biasanya Pak ya. Kalau alhamdulillahi rabbil alamin, tutup dengan salam ya. Yang sama-sama kami muliakan sahibul hajat Ibu Rodiah, ya kalau nggak salah ya. Iya. Ustadz Umam. Saya kebetulan kakak kelasnya Khairul Umam Bu. Pak, saya merinding barusan disebut kiai, merinding saya. Bulu kuduk saya pada bangun. Kayak orang habis bangunin ini dengar petasan, bangun dibilang kiai. Ya Allah. Amin, semoga jadi doa ya Bu ya. Ya Pak ya, semoga jadi doa. Yang sama-sama kami muliakan juga para alim ulama, para asatid, para asatidah yang saya tidak sebutkan namanya satu persatu karena catatannya emang nggak ada. Kalau ada saya sebutin ya. Serta yang berbahagia
Kang Ahmad Syahidi yang insya Allah pada hari Minggu nanti akan melaksanakan acara pernikahan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji serta syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, terutama nikmat iman, Islam, sehat wal afiat, sehingga kita dapat berkumpul, bermuajahah, bertatap muka. Kalau bukan karena nikmat Allah nggak sampai saya ke Banten. Kalau bukan karena nikmat Allah nggak bisa kita duduk di majelis ilmu. Ini majelis ilmu. Masya Allah. Dari tadi saya nunggu nih kapan acaranya mulai, kapan jam 9 saya bilang ibu-ibunya belum pada kumpul. Oh mungkin saya pikir nonton Ikatan Cinta dulu kali baru habis. Iya, dari tadi saya nunggu jam berapa, mulai jam 9. Di kampung saya Bu, kalau jam 9 udah pada tutup pintu. Iya. Dulu ini apalagi acara biasanya habis maghrib. Ini Masya Allah. Masya Allah, orang-orang sini luar biasa. Saya nunggu dari tadi. Habis maghrib tadi saya dengar baca maulid, berjanji di masjid-masjid saya dengar. Masya Allah. Malam Jumat hidup kalau di kampung-kampung. Ya Bu ya. Alhamdulillah. Kita hidup di kampung. Meskipun di kampung jangan pernah ngerasa kampungan Bu, enggak. Justru di kampung ini insya Allah terjaga. Bapak-bapak, ibu-ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, salawat beriringan salam tak lupa kita haturkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tanpanya kita tidak mengenal Islam, yang tanpanya kita tidak mengenal iman, yang tanpanya kita nggak kenal nikah Bu. Kalau nggak ada Nabi Muhammad nggak ada nikah, nggak ada. PSK laku banget Bu. Kalau nggak ada Nabi Muhammad, nikmat terbesar yang Allah anugerahkan kepada kita apa? Diciptakannya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Allah pernah bertanya kepada Nabi Daud, ya Daud, tahukah engkau apakah nikmat yang terbesar yang aku berikan kepada engkau? Kata Nabi Daud, nikmat terbesar yang engkau berikan ya Rabb adalah hembusan napas di setiap detik. Kata Allah, bukan Daud. Nikmat terbesar yang aku anugerahkan adalah diciptakannya Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bersyukur kita umat Nabi Muhammad. Ya, bersyukur kita umat Nabi Muhammad yang ibadahnya gampang dengan membaca sholawat. Kita membaca sholawat, memuji siapa? Rasul. Ketika kita memuji Rasul secara tidak langsung kita memuji Tuhannya Rasul. Ini Pak, luar biasanya sholawat. Kita memuji Nabi Muhammad secara tidak langsung kita memuji yang menciptakan Nabi. Ya, kalau kita bukan umat Nabi Muhammad nggak tahu kita yang namanya hadroh rebana. Malam Jumatan nggak tahu marhabanan ya. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ini sholawat faedahnya begitu luar biasa. Di antara fadilah sholawat apa? Sholatan taghfiru bihal dzunub. Dosa-dosa bisa diampunkan dengan banyak baca sholawat. Mana buktinya? Nabi Adam diusir dari mana? Dari neraka, dari surga oleh Allah. Bisa diampuni dosanya atas sebab apa? Menyebut nama kekasih Allah. Siapa itu? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita pun Pak sama Bu, dosa kita banyak baca sholawat. Wa tuslihu bihal qulub, dengan sholawat hati kita bisa rapi, bisa tenang, bisa damai, bisa yang tadinya galau nggak galau. Contoh ini dari rumah pikiran utang aja. Dari rumah lihat pendaringan beras sudah kering.
Tahu pendaringan beras Bu ya? Iya, saya orang Betawi Bu. Saya meskipun dari Bogor, saya orang Betawi Pak ya. Saya Bogor tempat saya belajar, tempat saya menuntut ilmu. Kebetulan istri saya orang Bogor. Iya, saya kecil di Bekasi. Ya, kecil di Bekasi. Kemudian mondok di tempatnya Ustadz Umar. Setelah itu saya dapat beasiswa kuliah jauhan dikit ke sono, naik pesawat, ya, balik lagi ke Ummul Qura. Saya orang Betawi. Iya, saya paham pendaringan beras itu. Kalau nyak saya itu nyebutnya pendaringan beras. Kalau pendaringan beras sudah kering, ya kan, datang ke majlis taklim, hilang itu bu, utang hilang dah. Apalagi baca sholat ya Nabi salam alaika, udah hilang. Bayaran anak udah lupa aja gitu. Tapi mantar pulang haji ingat lagi. Itu padilahnya sholat, salawat bikin hati kita tenang. Kenapa? Karena kita dekat Nabi Muhammad. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Kalau seandainya kita tahu bahwasanya Rasulullah soal diri kita, insya Allah kita tenang. Sebesar apapun masalah yang kita hadapi akan tenang. Dengan apa? Dengan sholawat. Ini orang dalam kita ngomong masalah nikah kok masih sholawat. Nggak apa-apa Bu, ini baru pembukaan. Masih lama. Bencong jam segini belum keluar Bu. Ustaz tahu, ya bukan saya bencong Bu, saya ngeliat aja di bencong jam segini belum keluar. Biasanya jam 11 baru pada keluar. Itu Bu ya. Masa kita ngaji udah mau pulang aja, bencong aja belum keluar. Bapak-bapak, ibu-ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selagi kita menghadirkan Rasulullah dimanapun itu, ketenangan akan selalu menghampiri kita. Mau dengar cerita Bu? Mau dengar cerita? Mau dengar cerita? Bahwasanya orang yang selalu dekat Rasulullah tidak akan pernah rugi. Suatu ketika ada sahabat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang saat itu perang. Saya lupa namanya. Ketika ikut peperangan, ternyata matanya itu terkena panah. Bola matanya Bu, sampai tercunggil tuh bola matanya. Dan matanya itu kegantung satu. Nah, gantung aja gitu. Begitu gantung, langsung mengadu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ini mata saya. Dengan tenangnya Rasulullah SAW mengembalikan itu mata ke tempatnya. Dengan izin Allah, itu mata kembali seperti penglihatan semula, seperti tidak ada apapun yang terjadi. Bahkan setetes darah pun tidak ada. Bahkan diriwayatkan kata orang tersebut, bola mataku ini yang terkena dan tersentuh tangan baginda Rasulullah SAW itu lebih terang daripada mataku yang sebelah yang tidak terkena apa-apa. Atas sebab apa? Dekat dengan Rasul. Dekat dengan Rasul. Kan kadang kita ngaku doang dekat Nabi, cinta Nabi, ngaku aja. Sholawat mah jarang. Iya kan Bu? Ngikutin mah enggak. Umat siapa? Nabi Muhammad, ngaji rajin, ngerumpinya lebih rajin. Iya kan? Iya. Terkadang itu yang bikin salah Bu. Kita sholawat jalan terus, ngaji jalan terus, dosanya juga gak pernah berhenti. Impas, seri, bedu kalau bahasa orang mengetahui begitu. Iya. Kagak ada keuntungannya, capek-capek. Bapak-bapak, ibu-ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, berbicara tentang pernikahan. Nah, kita ngomong nikah dulu ya. Kalau berbicara tentang nikah, apa yang ada dalam benak pikiran kita? Laki-laki dan perempuan. Karena nih, nikah. Dalam Al-Quran, Allah berfirman seperti ayat yang tadi saya sampaikan. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Surat apa ini? Ya, Yasin. Yang malam Jumat sering kita baca. Maha suci Allah yang telah menciptakan manusia berpasang-pasangan. Artinya kita diciptakan berpasang-pasangan. Ada laki-laki,
ada perempuan. Mimma tumbitul ard, dari apa-apa yang tumbuh dari bumi. Artinya pohon pun diciptakan berpasang-pasangan. Ada pohon ninjo empuan, ada pohon ninjo laki-laki, ada pohon kurma empuan, ada pohon kurma laki. Gitu ya. Ada pohon salak empuan, ada pohon salak laki. Wa min anfusihim, dan dari diri kalian. Artinya kita diciptakan berpasang-pasangan. Makanya yang normal itu laki-laki suka dengan perempuan. Yang nggak normal laki-laki demen laki-laki. Homoseksual, iya kan? Perempuan demen perempuan, lesbian, atau yang sering dikenal dengan LGBT. Bahasa keren lagi. LGBT. LGBT itu lebih-lebih dari binatang, Pak. Bu, LGBT lebih-lebih dari binatang. Kenapa? Ayam aja tahu dia sukanya pasti sama cewek, sama ayam perempuan. Kagak ada ayam laki-laki ngejar ayam laki-laki. Coba gimana? Jagung ayam ngejar ayam jagung. Ayam aja yang nggak punya otak tahu yang mana yang enak. Ya Pak ya. Seanjing-anjingnya seanjing-anjingnya anjing nggak bakal mau kawin dengan anjing laki-laki, Bu. Jadi kalau ada manusia dengan suka laki-laki, laki-laki suka dengan laki-laki, lebih biadab daripada anjing. Ya Bu ya. Padahal Allah udah ciptakan perempuan dengan bentuk yang begitu indah, mau dengan laki-laki. Ya Rabbana, semoga kita semua terjaga dari hal tersebut. Amin ya Rabbal alamin. Kita didik anak kita, Pak. Kita didik anak kita, Bu. Jangan sampai salah pergaulan, jangan sampai salah dia berkawan, jangan sampai salah dia berteman. Karena LGBT ini udah begitu luar biasa virusnya, Pak, Bu. Ya, jangankan lewat apa, lewat TikTok pun bisa tercemar anak kita. Laki-laki joget-joget kayak perempuan, lama-lama jadi bencong. Makanya harus diperhatiin, Pak, harus diperhatiin, Bu, anak kita di rumah bagaimana pergaulannya, bagaimana ngajinya, bagaimana nuntut ilmunya. Ini pendidikan penting karena anak merupakan tabungan untuk kita semua, Bu. Pak, kalau kita punya anak, kita jangan bukan berarti kita enak-enakan ibadah. Anak nggak diperhatiin. Anak yang nanti bisa menghantarkan kita ke surga atau justru sebaliknya. Anak kita, aset kita yang nantinya menahan kita masuk surga. Atas sebab apa? Pendidikan. Kita didik anak kita dari awal untuk mengenal agama. Terkadang kita juga merasa cukup sih, ya. Mindset cara berpikir kita itu, anak kita nanti kerja apa, itu yang biasanya sering kita berpikir. Ya, padahal Al-Quran sudah mengajarkan mata buduna min ba'di, apa yang kamu sembah setelahku. Ya, Nabi mengajarkan, bertanya kepada anaknya, wahai anakku, apa yang engkau sembah setelah aku wafat. Artinya para nabi mendidik anaknya, menyiapkan anaknya dengan pengetahuan agama, bukan dengan pengetahuan yang bisa gampang masuk kerja. Kadang kan kita apa-apa anak lebih bangga ketika masuknya ke negeri, masuk MI, kurang bangga. Lebih bangganya masuk ke mana? SD negeri 1
Serang, bangga. Keluar lulus SD negeri, masuk SMP 1 negeri, bangga. Iya. Masuk SMA 1 negeri, bangga. Kuliah, ambil jurusan apa? Kuliahnya di negeri, bangga. Giliran kita mati, siapa yang ngajiin orang lain? Ya Bu, giliran kita meninggal, siapa yang mau bacain? Gak ada. Selesai udah. Makanya dari sekarang didik anak kita, ajarkan Al-Quran. Ini Bu, kalau ibu mengajarkan Al-Quran kepada anak ibu, apalagi ibu-ibu nih, ibu-ibu ini bakal punya pahala yang begitu luar biasa. Kapan? Ketika ibu-ibu ini mengajarkan anaknya, atau bapak-bapak juga bisa mendidik anaknya, mengajarkan baca surat Al-Fatihah sampai anak kita hafal. Itu amalan yang terus menerus mengalir, akan terkirim sampai kepada kita meskipun kita sudah tiada. Selagi anak kita mengajar, selagi anak kita membaca Al-Fatihah, minimal banget kita udah meninggal, anak kita masih ada satu anak aja, sehari 5 Fatihah kita dapat pahala. Bukan 5 Fatihah, Wak. Subuh 2 rakaat 2 Fatihah, zuhur 4 rakaat 17 Fatihah kita dapat. Dari siapa? Dari anak kita yang kita ajarkan Fatihahnya. Oleh karena itu Bu, ajarin anak-anak kita Fatihah dulu. Baca Fatihah yang benar. Itu aset Bu. Apalagi kalau anak ibu nantinya jadi seorang kiai, anak ibu jadi seorang guru, meskipun guru TK, ngajarin lagi Fatihah, terus ngajarin ke orang lain. Masya Allah, begitu luar biasa. Bapak-bapak, ibu-ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbicara tentang pernikahan. Apa itu nikah? Ada yang bilang nikah, ada yang bilang kawin. Iya, nikah itu bahasa Arab, bahasa Indonesia? Bahasa Arab, ya kan? Bahasa Arab. An-nikah sunnati, gitu kan ya? Bahasa Arab. Kalau kawin, bahasa Arab juga Bu. Kawin bahasa Arab sebenarnya. Asal kata dari kawana yukawinu, kawin. Nah, iya, artinya kalau kita dulu belajar bahasa Arab, belajar nahu, kawin jumlatan mubidatan, suruh bentuk jumlah mubidah. Contoh, ada kata pergi ibu ke pasar, disuruh susun ibu pergi. Nah, ini disebutnya kawin. Suruh kawin, bukan kawin, bukan ijab kabul, bukan. Ini secara bahasa kawin, membentuk, nakaha, berkumpul. Nah itu kawin. Jadi kawin dan nikah menurut bahasa, ya bahasa Arab, cuma dipakai menjadi bahasa Indonesia. Apa bedanya kawin dengan nikah? Ada yang bilang bedanya kawin, guru, kalau nikah ditonton orang gak apa-apa, kalau kawin dia tonton orang agak mau. Itu katanya. Padahal kawin dengan nikah sama saja. Apa bedanya kawin? Kawin katanya kalau ada ayam di jalan dengan ada ayam jago dengan ayam perempuan, itu namanya kawin. Ternyata tidak ada bedanya. Yang namanya kawin dengan nikah sama-sama. Apa hukumnya nikah? Hukumnya nikah banyak, Pak. Memang nikah itu sunnah, tapi ada waktunya nikah itu menjadi wajib. Kapan? Ketika seorang laki-laki sudah mampu memberikan nafkah dan dia sudah memiliki keinginan untuk kawin, tetapi dia belum melaksanakan pernikahan. Nah, ini wajib.
Sekiranya dia tidak kawin nanti jatuh perzinahan, maka hukumnya wajib. Gitu Bu. Ya, ya Neng ya. Ada neng-neng nggak di sini? Ada perawan-perawan nggak di sini? Neng, nggak ada. Banyak sebelah sono ya. Neng, kalau nanti ya dipacarin sama seorang laki-laki dan dia udah mau cepet-cepet dinikahin Neng, motor aja setahun lunas. Masa Neng dipacarin 3 tahun gak dinikah-nikahin mau aja? Jangan mau. Jangan mah. Motor setahun lunas kan Bu ya? Motor aja jadi hak milik. Masa Neng 3 tahun 4 tahun dipacarin berapa tahun? 7 tahun Ustaz saya pacaran belum dikawin-kawinin. Ya kalau sama motor lu mah. Iya, motor setahun aja jadi hak milik. Iya. Makanya segera menikah itu segera. Sunnah. Menikah itu sunnah. Bagi siapa? Menikah itu sunnah bagi orang yang mampu menafkahkan dan dia bisa menjaga syahwatnya. Ini sunnah. Sunnah, disunnahkan, sangat dianjurkan. Tapi kalau yang tadi, kalau dia tidak mampu menahan syahwatnya, maka hukumnya wajib. Yang ketiga, bisa menjadi haram. Kapan haram nikah itu? Nikah itu menjadi haram ketika dia punya keinginan syahwat yang besar, tapi kagak punya buat ngasih makan anak, kagak mampu buat ngasih makan istri, maka yang seperti ini hukumnya haram. Masa anaknya mau dikasih makan batu, istrinya mau dikasih makan batu? Lalu yang seperti ini bagaimana? Nabi Muhammad SAW memberikan solusi buat orang yang ngebet kawin tapi belum punya rezeki, belum mampu untuk menafkahkan. Ya ma'syarus sabab man istata'a minkumul ba'ata falyatajawwaz. Ya. Nabi memerintahkan, kalau kamu nggak mampu falyasum, maka disuruh puasa. Kenapa? Karena puasalah yang mampu menghancurkan hawa nafsu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara hal-hal yang disunnahkan di dalam pernikahan, yang pertama, sunnahnya nikah itu di hari Jumat. Jarang kita dengar orang nikah akan nikah hari Jumat. Kenapa? Mepet Ustaz, bentar lagi mau sholat Jumat. Tapi sunnahnya nikah itu di hari Jumat. Kapan biasanya? Biasanya setelah sholat zuhur, setelah sholat 5 waktu. Karena saya 5 tahun tinggal di Hadramaut itu, pernikahan biasanya setelah selesai 5 waktu nikah akad. Soalnya nggak ada seperti ini Bu. Nikahnya di mana? Di masjid. Ketemu nggak tuh laki-laki sama perempuan? Kagak Pak. Kagak ketemu, nggak kenal. Bapaknya datang ke masjid sama ini, sama saksi, sama penghulu, nikah. Selesai sholat dihadirin, nikah selesai, pulang masing-masing ke rumahnya. 2 malam dulu Bu, baru ini udah akad, udah sah, belum ketemu. Susah kalau di sana. Kalau di sini belum nikah, sering banget ketemu. Bahkan udah nyobain kadang. Iya, udah nyelengin, udah ada hasil, baru ijab kabul. Itu di Hadramaut. Saya sampai terkesan dengan teman-teman saya. Saya punya teman Arab, namanya Muti. Muti, ente nikah sama istri ente gimana ceritanya? Pas lamaran gimana? Ente datang? Enggak, anak nggak datang. Terus siapa yang datang? Yang datang ibu anak. Ternyata bener-bener dia ini, orang-orang Hadramaut ini benar-benar mempraktekkan apa yang ada dalam kitab Fathul Mu'in. Jadi kalau seandainya si perempuannya ini nggak mau dilihat sama laki-lakinya, dia bisa mengutus orang. Misalkan saya Bu, mau nikah dengan calon istri saya. Ini nanti ibu saya utus Bu, tolong liatin mukanya istri saya bagaimana. Habis itu ntar
ibunya datang ngasih tahu, nak, calon istri lu bibirnya suing, hidungnya pesek, iya kan? Kemudian kulitnya hitam, hidup lagi. Begitu Bu, diceritakan itu. Coba kalau kita, ya Bu ya, dan di sana bercadar. Kebayangkan Bu, begitu selesai nikah, akad belum ketemu 2 hari baru ketemu dan baru pacaran itu Bu. Itu yang namanya pacaran di dalam Islam, pacaran yang sah. Saya ditawarin sama mereka, saya bilang saya nggak mau nikah begitu, nggak kenal saya istri saya, harus lihat dulu. Kan boleh, Islam membolehkan melihat mukanya dan melihat dua telapak tangannya. Karena saya takut dia pakai cadar, pas saya buka jenggotan, nggak jadi jadinya saya. Udah keluar mahar, rugi dong. Bapak-bapak, ibu-ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara sunnah-sunnah nikah, sunnah nikah itu kapan? Pada bulan Syawal. Makanya bener tuh lagunya Bang Bunyamin, hujan gerimis aje, ikan bawal diasinin, eneng jangan menangis aje, bulan Syawal abang kawinin. Itu sebenarnya ada pendidikan di sini. Bisa jadi Bang Bunyamin sebelum nulis lagu dia ngaji kitab dulu itu. Ya, sunnahnya bulan Syawal. Ustadz, ini Bang Ahmad Syahid itu nikahnya sekarang, nggak apa-apa. Yang namanya kebaikan disegerakan, lebih bagus, lebih cepat, lebih bagus. Nggak mesti harus nunggu bulan Syawal. Pas bulan Syawal musim hujan ribet. Atau bulan Syawal corona kemarin Ustadz ya ribetnya, nggak apa-apa. Sunnah, cuma sunnahnya di bulan Syawal, sunnahnya di hari Jumat. Kemudian sunnahnya di antara pernikahan apa? Undang orang alim, undang ulama, undang kiai ke rumah kita, didoakan. Yang mau nikah siapa didoain. Apa tujuannya? Ya biar nih si pengantin punya anak-anak yang soleh, anak yang solehah, didoain, dibacain maulid, dibacain tahlil, dibacain yasin, ditawasulin, biar nih anak ketika udah besar bisa ngaji. Jangan kalau acara nikahan manggilnya dangdut goyang. Makanya pas udah gede anaknya pinter tiktokan. Yo, kenapa? Bisa jadi pas emak bapaknya kawin manggil dangdut. Iya, kadang kan banyak kayak gitu. Daripada manggil dangdut, mendingan duitnya sodakoin ke anak yatim. Iya, didoain. Manggilnya siapa? Inul Daratista, didoain supaya anaknya bisa goyang ngecor. Manggil siapa? Manggil Dewi Persik, didoain supaya anaknya menang. Ikut apa? Kontes. Apa namanya itu? Yang di Indosiar, yang kagak pernah habis-habis acara dangdutnya. Dari zaman jahiliyah, dari zaman Fir'aun ngocek sampai sekarang itu acara Indosiar dangdut terus. Kadek lah apalah. Iya. Panggil ulama, datangkan ulama, doakan di sini, insya Allah acaranya penuh keberkahan. Seperti ada majelis ilmu yang doain banyak. Panggil dangdut, nggak ada yang doain. Nyekek botol, berantem. Kadang sambil berantem sambil ngabsen kebun binatang, Bu. Sebutin anjing, babi, monyet. Ngabsen kan dia, Bu? Iya. Kata-kata kotor keluar. Sehingga bagaimana dengan si pengantin ini? Nah, untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setengah 10 saya harus turun. Perjalanan jauh, Bu. Mendaki gunung, lewati lembah, udah kayak lagu Ninja Hattori. Ini Bu, jangan, bini saya di rumah, Bu. Ini malam Jumat, Bu. Iya, ini malam Jumat kan? Betul, malam Jumat. Bini saya di rumah sendirian, kasihan, Bu. Ibu-ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah,
berbicara tentang pernikahan, maka di antara fadilah serta faidah pernikahan adalah bahwasanya pernikahan itu dapat menarik rizki. Jadi jangan takut Kang Syahidi ini nikah takut nggak punya rizki. Jangan takut nggak punya rizki. Allah sudah menjamin di dalam Al-Quran. Ya, kata Allah, in yakunu fuqara yughnihumullahu min fadli. Kalau seandainya kamu tidak ada rezeki, kata Allah di dalam Al-Quran, yughnihumullahu min fadli, maka Allah akan memberikan kamu kecukupan di dalam harta. Buat siapa? Buat orang yang menikah. Pasti rezeki bertambah. Logikanya gimana? Kalau kita sendiri hidup, maka kita dapat cuma makan sendiri. Kalau kita punya istri, rezekinya nambah. Rezeki kita sama rezeki istri. Makanya kalau bapak pengen punya rezeki banyak, istrinya, saya nggak ngomong Bu ya, saya cuma bilang istrinya Bu ya. Kalau bapak pengen punya rezekinya banyak, maka istrinya satu, disayang dan dihormati. Saya pulang banyak Pak, nanti saya pulang takut dicegat di situ sama ibu Pak. Saya pulang jauh ke Bogor takut ditimpukin, bahaya. Ya. Makanya inilah fadilah menikah, rezeki bisa bertambah. Ya. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, tazawwajun nisa fa innahunna yatina bil mal. Nikahkanlah perempuan-perempuan karena sesungguhnya perempuan itu datang membawa rezeki. Ibu membawa rezeki, Bu. Meskipun yang nyari bapak, tapi ibu adalah kunci daripada keberkahan. Ya Pak ya. Makanya istrinya disayang Pak. Habis ini pulang cium. Ya Pak ya. Meskipun bau balsem, nyium istri kan sama seperti nyium Hajar Aswad Pak, pahalanya gak apa-apa. Bau balsem, bau minyak GPU juga gak apa-apa Pak. Iya, tadi kata Ustadz nyium istri dapat pahala gak apa-apa meskipun bau GPU gitu kan. Jangan dicium doang Pak, bagi duit yang banyak, jajanin istri, ya, ajak ke mall. Belanja ke mall, boro-boro. Ya iya Bu, ya laki bini lu duit sedikit dimasang aja ke mall, ke pasar Bu. Ya Bu ya, bersyukur, bersyukur. Dan ibu juga jangan banyak nuntut sama laki Bu. Ntar abis ini diprotes suaminya, Bang tadi ikut sono kan pengajian. Iya, apa kata Ustadz? Suruh hormatin istri, suruh senengin istri. Ya udah sini gaji abang semua buat saya. Enggak kayak gitu juga Bu. Iya. Suruh nambah istri katanya bapak, biar rezekinya nambah. Sayangin istri, hormatin istri, karena istri merupakan kunci keberkahan di dalam kehidupan. Istri yang bagaimana dulu? Istri yang soleha, yang taat. Iya, yang patuh, yang tunduk apa kata suami. Neng, jangan keluar lu, diem-diem di rumah. Begitu suaminya keluar, sama tetangga sebelah, gibah, ngomongin orang, di absen tetangga dari ujung sono sampai ujung sono, disebutin kejelekannya. Oh, lo tau gak sebulan lo ini abis beli mobil ya, tapi katanya abis jual sawah mertuanya itu. Tahu aja lagi. Iya, ibu-ibu itu luar biasa. Jangan ngapa, daun jatuh aja diomongin. Iya, daun jatuh diomongin. Contoh, depan rumah ada pohon mangga, daunnya rontok. Daun, gak ilahi Robi, dia kemarin baru habis nyapu ini udah rontok lagi.
Daun disalahin daun. Kata daun, gue salah apa? Yang nanam laki lu. Giliran gue rontok, mangga gue lu ambil nggak omongin. Giliran daun gue rontok, lu marahin. Iya, ya bu ya. Itu bu. Jadi seorang perempuan sebenarnya gampang kata Nabi. Idza shalat khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zaujaha dakhala jannah min ayyi babin syaa. Kata Nabi, untuk menjadi seorang perempuan gampang, nggak seperti laki-laki. Makanya yang tadi saya bilang, perempuan yang bagaimana yang bisa mendatangkan keberkahan, yang bisa membuka hijab ketika dia berdoa sehingga malaikat rahmat menurunkan melimpahkan rezekinya, yaitu perempuan idza sholat khamsah, kalau dia sholat 5 waktu dijaga baik-baik sholatnya. Ya bu ya, kadang kita mau sholat pura-pura, ya kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar, zuhur baru azan, gitu kan? Jam 1 baru jam 1, setengah 2 baru setengah 2. Kalau yang ngobrol gitu ngobrol aja, kira udah setengah 3, udah mau asar ya, saya belum sholat zuhur ini. Belum. Iya, lewat akhirnya, malah terkadang lebih lewat. Idza sholat khamsaha wa shamat syahraha, puasa 1 bulan penuh dijaga dengan baik. Puasa 1 bulan puasa wajib. Kalau haid biasanya dikurangin seminggu, jangan ada kata nambah. Jangan ntar ada alasan udah mau deket Lebaran berangkat kemana, Tanah Abang, akhirnya lagi puasa. Nah itu bukan wanita solehah itu. Batal puasa karena apa? Karena Tanah Abang, bukan Tanah Empok. Tanah Abang buat ngapain? Belanja baju. Iya kan? Hari akhir belanja toko emas, beli gelang yang gede-gedean. Kenapa? Mau Lebaran, dia salaman kelihatan gelangnya. Minal aidin, gulung-gulung minal aidin. Kira Lebaran habis jual lagi, udah gak punya beras. Shomat syahroha, puasa 1 bulan penuh. Ya. Wa hafizat farjaha, menjaga kemaluannya, menjaga harga dirinya. Nongkrong di depan zaman dulu. Di zaman Rasulullah SAW itu nggak ada perempuan keliaran-keliaran, nggak ada. Zaman sekarang, meskipun perempuan nggak keliaran, tapi berseliweran. Tahu seliweran? Iya, lewat-lewatan. Di mana? Di media sosial. Bu, tahu nggak? Saya punya Facebook, saya punya Instagram, tapi yang banyak nongol mukanya adalah ibu-ibu. TikTok yang joget-joget yang paling uplok ibu-ibu. Iya, makanya saya heran. Yang seperti ini, wahafidot farjaha, dia tidak menjaga kehormatannya nih. Ini bukan wanita yang soleha yang ini. Maka besok pagi buka Facebook, kalau pernah posting foto hapus. Kata Ustaz, wahafidot farjaha, enggak menjaga harga dirinya, makanya rezekinya kurang. Yang sering tiktokan rezekinya seret, coba deh tanya dah. Dia joget-jogetan di situ, habis itu selesai tiktokan mikirin utang, coba dah. Habis main tiktokan dia pasti mikirin tukang kredit, dikejar-kejar bank, pasti. Kenapa? Karena dia tidak menjaga harga dirinya sebagai seorang perempuan. Istri saya punya Instagram, saya bilang Instagram boleh main, tapi pertuanannya perempuan semua. Boleh, silakan, lu gak mau pakai jilbab gak apa-apa, setemanya perempuan semua. Bukan berarti ibu main media sosial nggak izin sama suami, harus izin itu, harus izin. Wa atoat zaujaha, taat terhadap perintah suaminya.
Taat Bu. Ketaatan seorang istri sangat dituntut kepada suami. Bahkan Rasulullah SAW pernah bersabda, kalau seandainya seorang manusia boleh sujud kepada manusia, maka akan aku wajibkan perempuan untuk sujud kepada suaminya sebagai tanda ketaatan. Kenapa? Karena jadi seorang suami nggak gampang Bu, berat. Suami berbuat maksiat, dosanya buat suami, istri gak tahu menau. Tapi kalau istri berbuat maksiat, suami kebagian dosa. Makanya kapan itu dimulai? Ketika nanti Kang Syahidi besok hari Minggu, qabiltu nikahaha wa tazwijaha bi mahril madhkur. Saya terima nikah dan kawinnya dengan mas kawin tersebut dibayar tunai, sah. Maka seluruh dosa yang ada pada istri ini nanti pendidikannya semuanya ditanggung sama suami. Makanya Kang Syahidi ini harus benar-benar harus siap lahir dan batin, menikah sebagai nahkoda, sebagai supir yang akan menyetir istrinya, yang akan menuntun istrinya. Harus benar-benar karena tanggung jawab seorang suami bukan cuma di dunia tapi juga di akhirat. Ya Bu ya, tadi tuh apa? Sholat 5 waktu, puasa 1 bulan, kemudian menjaga harga diri suami, kemudian apa? Menjaga kemaluan seorang istri, kemudian taat kepada suami. Ada berapa ini? 4. Ya, ada 4 apa 5? 4. Ada 4. Dakhalal jannah bi ayyi babin syaa. Maka perempuan-perempuan yang seperti ini dia akan masuk surga, terserah mau masuk dari pintu belah mana juga. Dari belah lor, sok mangga. Dari belah kidul juga silahkan. Belah kulon silahkan. Belah wetan bebas ibu memilih. Belah depan, iya. Dimanapun ibu boleh memilih. Kapan? Kalau ibu sudah masuk kriteria ini. Ibu-ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut. Udah. Sejam aja. Bu, kalau rumah saya dekat di situ mau sampai subuh juga nggak apa-apa Bu. Jangan Bu, saya udah bilang ini malam Jumat. Ini malam Jumat. Ibu enak duduk dengerin. Saya dari tadi ngomong, ibu bosan dikit bisa minum, ibu bosan dikit bisa makan kue. Saya di sini. Silakan Ibu-ibu, bapak-bapak, ibu-ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur alhamdulillah ya. Artinya Kang Ahmad Syahidi ini memiliki tekad yang kuat. Ini yang saya tunjukkan nasihat untuk Kang Ahmad Syahidi. Ya. Yang pertama, luruskan niat untuk melanjutkan, untuk melaksanakan sunnah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tujuannya untuk apa? Untuk menikah. Menikah untuk apa? Untuk melaksanakan sunnah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena perintah Nabi Rasulullah SAW pernah bersabda, tazawwazun nisa li arba. Yang pertama li jamaliha, nikahkanlah seorang perempuan yang pertama karena sebab cantiknya. Cantik Bu, enak dipandang. Ya Bu, enak dipandang. Iya. Biasanya kalau masih muda, baru nganten baru sebulan 2 bulan tuh istri diciumin dulu. Tuh. Kalau udah 5 tahun 10 tahun udah males nyium istri. Ngapa ya Ustaz? Jawabannya karena istrinya enggak enak dipandang. Karena kata Nabi, khairun nisa tasurru idza nudira. Sebaik-baik wanita adalah
wanita yang membuat hati laki-laki gembira ketika dilihat. Habis kalau udah pernikahan 10 tahun sibuk ngurusin anak, kadang boro-boro ngurusin muka. Orang mah mukanya didempul gitu kan, dipoles, pakai bibir yang merah, pakai minyak wangi. Iya, kadang mah giliran malam Jumat boro-boro dandan, iya, kekemben. Udah gitu mukanya nggak pakai bedak, pas dicium bau bawang. Ya, gimana laki mau nyium? Iya, gimana laki mau nyium? Makanya pulang habis ini Bu, dandan yang rapi, pakai minyak wangi yang mantap Bu. Pahala itu, pahala bikin laki seneng. Beliin sama suami. Iya, bapak juga yang bilang betul, modalin Pak. Pengen lah makin bini cantik, kagak modalin. Daripada jajan di luar, mendingan modalin istri. Ya, itu yang pertama, liha. Kang Saidi, calon istrinya cantik nggak? Mana Kang Saidi? Cantik ya, masya Allah. Berarti ikut perintah Nabi, liha. Tapi yang namanya cantik tidak akan abadi. Yang namanya cantik nggak terus-terusan. Cantik nikah di usia 25 tahun, coba tambah 25 lagi, kali 2 dah, 50 tahun. Waduh, itu muka udah banyak penuh lipetan di mana-mana. Iya. Gigi udah mulai tumbang satu persatu. Iya. Yang namanya cantik tidak akan awadi. Nabi menyebutkan di jamaliha. Kemudian setelah li jamaliha apa? 5 liha, kaya. Nyari yang kaya, nggak apa-apa. Nyari yang kaya. Tapi kaya pun tidak akan abadi. Nikah sama siapa? Sama anak anggota dewan. Iya. Atau nikah karena siapa? Sama juragan tanah. Juragan tanah nggak taunya beliau banyak, ada 8. Iya. Di mana-mana anaknya dari 8 bini semuanya ada. Begitu selesai nikah, mati tuh juragan. Bagi-bagi warisan cuma kebagian tanah 1 petak ya. 5 liha. Kemudian lina sabiha, lihat nasabnya, keturunannya, anak siapa, bapaknya siapa. Kalau bapaknya tukang muter dadu, anaknya bisa jadi tukang main dadu. Nah, dadu apa dadu? Apa Pak dadu Pak? Iya begitu aja lah kata bapak. Dadu Bu, dadu kocok itu Bu. Kalau ada main dulu, zaman dulu saya masih kecil itu, zaman dulu itu ada dadu koprok gitu. Ntar dapet telur, nah itu dadu namanya Bu. Iya. Serada bahasanya di sini susah memang kalau kita udah jauh bahasanya nggak sama ini. Nah itu lihat keturunannya, keturunan anak kiai minimal banget dia bisa baca kitab, minimal banget dia jaga sholatnya. Iya. Kemudian yang selanjutnya, yang terakhir adalah lidiniha, karena agama. Fadfar bidzatid din, maka ambillah, peganglah dengan sebab agamanya. Nah ini sebuah kabar gembira untuk kita. Jangan takut neng-neng yang nggak cantik, jangan takut. Yang bapaknya nggak punya petakan lebar, jangan takut. Yang bapaknya cuma tukang nyangkul, bukan anak kiai, jangan takut. Kenapa? Karena Nabi mengatakan pilihlah karena sebab agamanya. Artinya siapapun perempuan bisa memperbagus, memperindah agamanya. Kenapa harus dari agamanya? Karena
karena dengan agamanya maka akan terlahirlah anak-anak yang terdidik. Anak-anak yang terdidik. Kalau bukan karena agamanya belum tentu dia ngurusin anak. Contoh, punya istri cantik, artis. Kita kerjaan cuma misalkan tukang tukang cuanki. Ini sama artis, saya yakin ketika punya anak itu tukang cuanki suruh ngurusin anak. Betul nggak? Betul nggak? Nggak bakal mau ngurusin anak. Kenapa? Karena kita nikah sebab cantiknya. Kita nikah dengan orang kaya, putri sultan misalkan, punya anak, pasti kita disuruh ngurusin anak. Bang, urusin itu anak lu. Lu kan kesini datang cuma modal kolor doang. Iya, makan gue gempain. Iya, tempat tinggal tempat gue. Karena sebab apa? Karena sebab hartanya. Iya. Ibu aja di sini duduk dah gantiin saya. Atau karena sebab apa? Nasabnya. Keturunan apa? Jenderal. Iya. Bisa disuruh-suruh kita. Bang, urusin anak lu, kalau nggak gue tembak lu. Bapak gue jenderal, mau ngomong apa lu? Tapi kalau karena sebab agama, Bu, kalau sebab agama, mau dia kaya, mau dia anak keturunan punya nasab, mau dia cantik, tapi karena agamanya bagus, semuanya akan ikut bagus. Semuanya akan ikut bagus. Itu ya Asyahidi. Kita doakan Asyahidi ini mendapatkan perempuan yang agamanya baik, yang salihah, yang menjaga sholat 5 waktunya, yang menjaga puasanya selama 1 bulan, yang taat kepada suaminya, sehingga menjadi sebab keberkahan turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijadikan rumah tangganya sakinah, mawaddah, warahmah. Jelas? Ini cukup nih. Cukup untuk nasihat Asyahidi. Sebagai penutup, ya Bu ya, sebagai penutup, bapak-bapak, ibu-ibu, jangan pernah bosan untuk hadir ke majelis ilmu. Dan bapak-bapak, ibu-ibu juga jangan pernah lupa, bukan cuma bapak-bapak, ibu-ibu aja yang hadir ke majelis ilmu. Anak-anaknya dorong, anak-anaknya getak ikut ngaji ke majelis taklim untuk nuntut ilmu. Zaman udah semakin edan. Di majelis ilmu inilah untuk memperkokoh keimanan kita. Ya Bu ya, jangan pernah merasa rugi orang yang nuntut ilmu. Makanan ada, minuman ada, jasmani rohani kita penuh kalau hadir di majelis ilmu. Rasulullah SAW bersabda, "Manin taqala liyata'allama Hubirallahu qabla ayyahtua." Barang siapa yang menuntut ilmu, ya, dari rumahnya tadi datang ke majelis ilmu, duduk di majelis ilmu, dengerin apa yang disampaikan guru, Hubirallahu qabla ayyahtua, maka Allah akan mengampuni dosanya sebelum dia melangkah. Ibu sebelum melangkah ke majelis taklim, Allah udah mengampuni dosa-dosa itu. Dengan niat yang ikhlas, dengan niat yang tulus, nawaitu ta'allum libtigha'i mardatillah. Saya niat nuntut ilmu karena sebab ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gampang Bu ternyata. Cuma kalau udah di majelis ilmu jangan dikotori. Sekiranya sebelah kanan bukan rumpi, mundur dikit, takut kena. Kalau udah colek, itu tuh. Yang tadinya di sono udah dihapus, tambahin lagi dosanya. Ya Allah. Iya Bu ya, dengan hati yang bersih duduk di majelis ilmu. Ya, itulah fadilah orang yang duduk di majelis ilmu. Yang kedua, bikin hati kita tenang. Ini majelis ilmu, majelis zikir. Kata Allah, ala bidzikrillah tatmainnul qulub.
dengan kita berzikir, menuntut ilmu di suatu majelis, maka hati kita akan tenang. Yang tadinya gundah gulana, kita bisa tenang. Yang ketiga, di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, di dalam kitab Lubabul Hadis, kitab yang tipis itu menjelaskan tentang fadilah ilmu. Ya Ibnu Abbas, julusuka fi majlis ilmi la tamussu qalaman wa la taktubu harpan khairum min itqi alfi raqabah. Wahai Ibnu Abbas, dudukmu di majelis ilmu tanpa memegang pulpen, tanpa menulis satu kata pun. Nah, kayak ibu nih, ibu duduk di majelis ilmu megang pulpen enggak? Enggak. Nguping, modalnya kuping. Padahal untuk ilmu itu bagusnya dengan pulpen dan dicatat. Itu penting. Tapi cuma kalau seandainya duduk doang, dengerin doang, enggak nulis, kemudian tidak megang pulpen, itu masih memiliki fadilah yang begitu luar biasa. Kata Nabi, lebih baik daripada membebaskan 1000 budak. Iya, mendingan di otak, kata ibu, mau dibaca-baca, mendingan di otak, udah di otak, habis pulang kesandung, lupa, udah hilang. Ini kata ibu, udah nulis, kagak dibaca-baca, ntar percuma juga, mendingan di otak. Di otak apalagi, habis ini jalan di situ ada batu kesandung, kan ya lupa, udah. Apa tadi dibilang sama guru? Mana kira-kira lebih baik dicatat apa lebih baik di otak, ibu? Catat. Yang saya takut besok subuh-subuh mandi, ya kan, sampoan, begitu disiram apalannya hilang semua, ya barang sama sampo. Iya, lebih baik daripada membebaskan 1000 budak. Satu budak itu harganya mahal, bu. Kita hitung lah, satu budak harganya 5 ontak, satu ontak kasih kali 25 juta, hitung 25 juta berapa tuh? 125 juta, itu baru satu ontak. Kalau 1000 ontak, terus, iya kan, satu budak loh. Tapi kita dengan duduk di majelis ilmu akan mendapatkan pahala seperti membebaskan 1000 budak. Iya. Wa nadharuka liwajhil alim, dan pandanganmu kepada guru, kepada alim ulama itu lebih baik daripada ibadah selama 1000 tahun. Ya Allah, ibadah 1000 tahun cuma modal mandang doang. 1000 tahun ibadah, kuat gak kita? Kagak dah, enggak, saya yakin enggak. Coba yang kuat tunjuk tangan, saya yakin enggak 100%. Mana buktinya? Tarawih 20 rakaat, imamnya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Tadi imam, ya Allah, cepat selesai. Iya, 20 rakaat. Yang menjadi favorit siapa? Yang paling cepat imamnya. Siapa imamnya ini? Itu Haji Hamdan. Oh, ini baru. Siapa imamnya ini? Itu Haji Tajudin. Enggak, lama banget dia mah kalau sholat. Buru-buru ibadah 1000 tahun, terawih di 20 rakaat mangkir. Iya, nyari yang cepat imamnya. Makanya dengan duduk di majelis ilmu kita udah dikatakan ibadah gampang banget duduk di majelis ilmu. Enak, dapat buah, dapat kue, berkat. Ya ilahi rabbi, berkat dunia akhirat itu, berkat dan berkah. Ya bu ya, insya Allah. Itu selanjutnya apa? Ya itu tadi, mujalasatul ulama. Kata guru saya Habib Umar bin Salim bin Hafid bin Muhammad bin Salim bin Hafid, beliau mengatakan, musahabatur rijali dawil wafa naimul khuldi fidaril baqa. Musahabatur rijal, orang yang duduk di majlis ilmu, ya, itu merupakan mendapatkan kenikmatan di dunia dan di akhirat. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena banyak ulama, banyak orang-orang yang mendapatkan faedah dari dia duduk dengan orang alim, duduk dengan orang soleh, akan membawa keberkahan,
akan membawa keselamatan. Mana contohnya? Al-Quran menjelaskan bahwasanya anjing Ashabul Kahfi mau ikut masuk ke dalam gua ratusan tahun. Karena apa? Karena tuh anjing tahu yang diikutin adalah orang-orang soleh, dan dia tahu tuh anjing bahwasanya dia tidak akan pernah kelaparan. Padahal tuh anjing sudah sempat diusir sama Ashabul Kahfi, tapi tuh anjing tahu kalau ngikutin orang ini kita nggak bakal kelaparan, diikutin sama anjing. Akhirnya anjing itu bisa masuk surga. Sebab apa? Berteman dengan orang soleh, duduk dengan orang soleh. Kadang kita mengaji ya, guru diomongin. Ustaz itu tuh bisa ngomong doang dia. Padahal anaknya kayak gini, begitu begini. Ya Allah, kagak ada berkah-berkahnya tuh ilmu, Bu. Ya, duduk di majelis ilmu bersama para ulama, bersama orang soleh akan membawa kenikmatan dunia dan akhirat. Percaya atau tidak, yakin pasti. Dalam sejarah kisah Sayyidina Maulana Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, beliau punya murid. Ketika dihisab, man rabbuka wa man nabiyuka wa ma imamuka, ditanya dia nggak bisa jawab. Yang dijawab Syekh Abdul Qadir, Tuhan Syekh Abdul Qadir, Tuhan Syekh Abdul Qadir, sehingga malaikat bingung. Kata malaikat, ya Rob, ini orang ditanya jawabannya Tuhan Syekh Abdul Qadir terus. Apa kata Allah? Wahai malaikat, panggil itu Abdul Qadir Jailani. Kemudian dipanggil. Apa kata Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani? Kalau kamu ingin bertanya, jangan tanya muridku, tanya aku. Sehingga nih orang yang nggak bisa ngaji, kerjaannya cuma khidmah aja, cuma nyuci piring bahasanya, rumah gurunya kerjaannya cuma ngepel, kerjaannya cuma ngari berkah gurunya, dia bisa masuk surga. Atas sebab apa? Mahabbah, rasa cinta. Almar'u ma'aman ahab. Seseorang akan selalu bersama dengan yang dia cintai. Kita cinta dengan Nabi, kita akan bersama para anbiya. Kita cinta para ulama, kita akan dibangkitkan bersama para ulama. Kita cinta artis dangdut, maka akan bareng artis dangdut. Gimana? Ya tahulah tempatnya. Ya Bu ya. Satulah sebagai penutup bahwasanya orang yang dekat dengan ulama tidak akan pernah rugi. Siapa itu? Sayyidina Umar ibn Khattab. Kenal Bu? Kenal Sayyidina Umar bin Khattab? Kenal? Kenal di mana? Di sejarah. Pernah ketemu? Agak ada. Nggak pernah ketemu ya Bu? Sayyidina Umar bin Khattab, beliau ini orang yang sangat ditakuti, sangat disegani. Umar, kalau dia lewat tidak ada setan pun yang berani mendekatinya. Kalau Sayyidina Umar lewat, setan dari segang sono, gang sono untuk kebirin-birin lari, main kenceng-kencengan larinya. Atau ketika Sayyidina Umar tidur pun kagak diganggu. Sayyidina Umar lagi tidur, nggak ada berani yang ganggu. Beda sama kita, tidur diganggu. Jangankan tidur, sholat diganggu. Coba dah, sholat diganggu setan, itu kita. Begitu lemahnya iman kita. Sholat, Sayyidina Umar tidur gak dideketin setan, kita sholat. Allahu Akbar. Tadi pas sebelum sholat ingat apa, kehilangan duit, di mana tadi naruh duitnya ya. Pas itu sholat Allahu Akbar, ingat, oh iya tadi di kutang, Allah gue selipin, ya Allah tuh. Ingat pas sholat, ingat lah. Ngapa pas sebelum sholat gak ingat? Dibantu mas setan. Ayo gue ingetin lu, udah gak usah ingetin Tuhan, lu ingetin aja gitu tadi yang goceng nih mah, ada di kutang sholat. Oh iya di kutang, ya Allah. Kenapa pas sholat kita ingat gitu? Ya, padahal pas belum sholat kita nggak ingat itu. Gimana dicari, soal diselip-selipan dicari. Kali itu di bawah karpet ada, enggak di bawah bantal agak ada. Pas sholat, Allahu Akbar. Begitu tadi, oh iya pas tadi gue belanja, gue taruh di gudang, gue selipin gara-gara ada tukang sayur, gue buru-buru. Ingat itu, ya Allah, ya Allah.
Ini Sayyidina Umar saking hebatnya, jin, setan nggak berani deketin. Itu Umar, makanya disebut Al Faruq. Ya, Sayyidina Umar saking pemberaninya, sehingga ketika Sayyidina Umar wafat, beliau itu wafat ditikam. Menurut sejarah, beliau wafat itu ditikam. Kalau ibu Ramadan itu biasanya ada sinetron atau silsilah. Silsilah itu bahasa Arab. Silsilah disebutnya sinetron. Sinetron Sayyidina Umar Ibnul Khattab selama 30 hari biasanya full ada. Cari aja kalau di MNC atau apa biasanya ada. Itu ada cerita, di situ jelaskan Sayyidina Umar ketika sholat Allahu Akbar, ketika belum menjadi imam, ada salah seorang munafikin yang berdiri di belakang Sayyidina Umar. Ketika Sayyidina Umar sudah mulai sholat, dikeluarkan pisau kemudian ditikam dari belakang Sayyidina Umar sampai tembus, lalu wafatlah dia. Ya, meskipun pemberani kalau lagi sholat, yang namanya sholat orang alim khusyuk, ya kan, ditikam dari belakang, ya mati. Sejarahnya dibunuh. Ya, jadi khalifah itu yang tidak dibunuh cuma satu, Sayyidina Abu Bakar. Selebihnya khalifah matinya dibunuh. Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, semuanya meninggalnya dibunuh. Ya. Ketika ini Sayyidina Umar diurus, disolati, kemudian diantarkan ke tempat peristirahatan terakhir, dikebumikan, setelah ditutup semua, seluruh para sahabat pulang kecuali satu orang. Siapa dia? Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Lalu apa yang dilakukan Sayyidina Ali bin Abi Thalib? Dia berdiri seperti ini, melipatkan tangannya, melihat apa yang ada di dalam kuburan. Jadi meskipun itu kuburan sudah tertumpuk tanah, Sayyidina Ali bin Abi Thalib melihat langsung apa yang ada di dalam kubur. Kalau zaman sekarang mungkin seperti kita pijian. Ibu di sini, saudara ibu ada di Jawa, video call kelihatan. Atau live streaming, siaran langsung. Indonesia kemarin main di mana? Di Singapura, kita bisa nonton di sini live streaming. Iya, Sayyidina Ali berdiri. Apa kata Sayyidina Ali? Ya Umar, anta syuja'un fil ardi atasja'u fil kubur. Umar kata, ini ngajak ngomong. Ini hebatnya para sahabat. Ya, Sayyidina Ali berdiri kemudian ngajak ngomong. Umar, lu tuh kalau bahasa kita ya, ini jangan bahasa Sayyidina Ali manggil lu buang, ini bahasa saya. Umar, lu tuh jagoan di muka bumi. Setan kalau lu lewat semuanya terbirit-birit, bahkan lu tidur setan nggak berani mendekati lu. Anta syuja'un fil ardi atasja'u fil kubur. Apa kira-kira lu masih jagoan ketika lu udah di dalam kubur? Ditantang, Pak. Sayyidina Umar tersenyum. Datanglah malaikat munkar dan apa tugasnya? Menanyakan amal baik serta amal buruk. Itu kan Pak ya? Pertanyaan, ujian, lulus nggak nih? Sebelum masuk surga, sebelum masuk nikmat kubur, ditanya dulu, interview malaikat datang. Man rabbuka? Diam ya. Nah, bahasa kita diam, nggak tahu diam kayak orang bego atau diam apa, diam. Wa man nabiyuka? Wa ma imauka? Diam. Apa yang dilakukan? Setelah pertanyaan itu sudah selesai, ini Sayyidina Umar bertanya balik, Pak, Bu, bertanya balik. Kalau kita ditanyakan, kalau di dalam kita belajar tentang masalah sisa kubur, man rabbuka, nggak bisa digamplong, hancur badan kita kan, dijadiin satu lagi, tanya lagi, man rabbuka, nggak bisa. Iya, dengan pertanyaan bahasa Arab. Kata ibu ini, katanya nggak bisa bahasa Arab, gimana nanti jawabnya? Insya Allah pada saatnya orang yang berbuat baik, beramal soleh, pada saatnya akan berbicara dengan bahasa Arab. Kenapa? Karena bahasa Arab adalah bahasa ahli surga. Secara tidak langsung, yang nggak pernah masuk madrasah ibtidaiyah, nggak pernah sekolah, tapi di sholatnya rajin, taat sama suaminya, suatu saat lebih fasih bahasa Arabnya ketimbang saya. Meskipun saya ke luar negeri, meskipun saya belajar di Yaman, meskipun saya belajar di Hadramaut 5 tahun, berbahasa Arab belum tentu saya bisa kalau amalan saya jelek. Iya.
Apa yang dijawab sama Sayyidina Umar? Man rabbukuma wa man nabiyyukuma wa ma imamukuma. Nanya balik, Pak. Ditanya man rabbuka wa man nabiyyuka wa ma imamuka. Sayyidina Umar tanya balik, man rabbukuma. Tuhan lu berdua siapa emang? Waduh. Bapak bisa berani kayak gitu nanti? Saya tantang, Pak. Kalau bisa ntar chat saya WA. Waman nabiyyukuma, nabi ente berdua siapa? Wama imamukuma, imam ente berdua siapa? Sehingga malaikat nakir ini bertanya, Kar. Kenapa kir? Ya emang kan nakir. Udah Pak, gak usah protes, dengerin aja biar cepet. Kar. Iya kan, Kar. Kenapa kir? Itu siapa? Orang somong amat ditanya nanya balik. Lah emang lu kagak tahu kir itu siapa? Kagak, Kar. Kalau tahu ngapain gua nanya sama lu, Kar? Kir. Jangan diikutin gua terkarkir. Terbesok Jibril, Mikail, Israfil, Karkir, Rokib, Atid, Malik, Jangan gitu Bu, jangan. Ntar dipraktekin. Ini bahasa saya. Ya, bahasa saya. Apa kata malaikat munkar? Hada sahibu Muhammad. Ini adalah sahabatnya Muhammad sallallahu alaihi. Artinya dari cerita ini kita paham sehebat apapun Sayyidina Umar, karena kita tahu orang yang paling kuat di muka bumi ini adalah Fir'aun. Tapi Fir'aun tidak mampu menjawab. Kok Sayyidina Umar bisa mampu? Kenapa? Hada ashabu Muhammad. Dia bisa seperti ini. Dia bisa berani kepada malaikat. Kenapa? Karena dia sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia bukan sahabat Nabi, matilah itu Sayyidina Umar. Hancurlah Sayyidina Umar. Atas sebab apa? Atas sebab dia dekat dengan siapa? Dengan Rasulullah sallallahu alaihi. Wa'alamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah bahwasanya orang yang bersama Rasulullah akan selamat kapanpun dan di mana, dimanapun. Jelas ya Pak, jelas ya Bu, bahwasanya duduk di majelis ilmu banyak memiliki faedah. Anak kita hantarkan ke majelis ilmu, ya, ke majelis Quran. Didik dia baca Quran sampai benar-benar bisa baca Quran. Jangan baru lulus SD udah selesai. Tanya udah bisa baca Quran belum, udah bisa sholat belum, wudunya udah benar belum. Itu tanggung jawab kita yang nantinya di akhirat akan ditagih. Anak itu titipan, yang nitip akan minta pertanggungjawabannya kapan? Nanti di akhirat. Lu masa muda lu pas masih hidup lu minta anak, lu apain anak lu? Itu ditagih sama Bapak-bapak, ibu-ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, karena sudah larut malam 10:30. Film Andi udah kemana tahu ini? Iya, kesian. Iya, besok ngantuk beli nasi uduk kesiangan. Iya. Maka saya cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat khususnya untuk calon pengantin. Semoga Allah jadikan rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah, dan keluarga Ibu Rodiah selalu dilimpahkan cucuran rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dilimpahkan keberkahan, dijadikan anak-anaknya anak yang soleh-solehah, berbakti kepada kedua orang tuanya. Kemudian kita juga yang hadir di sini tidaklah kita pulang kecuali Allah mengampuni segala dosa-dosa kita, dijadikan anak-anak kita anak-anak yang soleh-solehah yang nantinya akan mengantarkan kita ke surganya Allah, dan dijadikan kita sebagai istri dan suami yang soleh-solehah yang menyebabkan limpahan cucuran rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ala manawina wa ala murjauna wa ala mutalabna wa ala man wasalafus salih wa ana Allah yudikula sayyidina wa minkum su'la wa ma'mul ala ma yaqdillah wa rasulah wa taqabbalna min bijahi nabil karim wa bijahi ali zambar wal fat wa bijahi awliya abi bantan khususan sultan wa nasaruddin. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iya kan, iya kan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
Allahumma bisiril Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah antaghfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa antarzuqana ya ilahana fahman ghazira wa ilman nafi'a wa aklan kamila wa amalan sholihan mutaqabbala wa yaqinan shadiqa wa adaban mardiya wa sabran jamila wa tab'an safiya wa shifaan min kulli marad wa da wa shifaan min kulli marad wa da wa taubatan nasuha wa rizqan halalan katsiran tayyiban mubarakan fi birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik fi auladina wa dhurriyyatina wa talamidina wa la tadarrahum wa wafiqhum li ta'atika warzuqna birrahum. Allahumma alif baina Kang Ahmad Syahidi wa mar'atahu kama allafa sayyidatuna Fatimah wa sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa kama allafa sayyidina Adam wa sayyidina Hawa wa kama allafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sayyidatuna Khadijah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa anta taqabbal ma da'awna wa tu'ti ma sa'alnak anjiz lana wa'dakal haqqal ladzi wa'atahu li ibadika salihin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Da'wahum biha subhanaka Allahumma wa tahiyyatuhum biha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. Dari saya cukup sekian. Kalau ada kesalahan mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, karena itu hakikatnya mutlak dari saya. Jika ada kebenaran itu mutlak datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Adanallahu wa iyyakum ajmain wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.